Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa usalli wa usallim ala habibinal mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin yang mugi-mugi senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang mugi-mugi senantiasa diberkahi, dirahmati, diparingi oleh Allah istiqamah dan husnul khatimah. Alhamdulillah, hari ini diperkenankan sekali lagi kita untuk bermajelis ilmu, memanfaatkan kebaikan-kebaikan, memanfaatkan waktu kita dalam kebaikan, salah satunya duduk di majelis ilmu yang semoga ini menjadi wasilah keberkahan dan diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu manfaat kita duduk di majelis ilmu niki Pak, yang perlu kita fahami, bukan sekedar duduk kemudian setelah duduk pulang tanpa meninggalkan efek apapun untuk kehidupan kita. Ketika kita duduk di majelis ilmu, kita belajar huruf demi huruf, kita belajar kalimat demi kalimat kebaikan yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita, maka sangat merugi jikalau ini sekedar kita dengarkan tanpa ada sesuatu yang berefek dalam kehidupan kita sehari-harinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan di dalam surat Fatir, Allah menyampaikan kepada kita semua terkait indikator ilmu dan orang berilmu ini seperti apa, Pak? Dan ini akan menjadi sebuah tolak ukur apa yang menjadi kebermanfaatan majelis ilmu kita hari ini. Kalau ternyata indikator ilmu kita yang kita dapatkan di majelis ilmu ini tidak berdampak apa-apa, berarti selama duduk kita di majelis ilmu atau beberapa kali majelis ilmu ini, Pak, harus direview dan dimuhasabah kembali. Allah sampaikan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara para hambaku yang paling takut, khasyah ini artinya takut, Pak. Di dalam bahasa Arab itu takut itu ada dua, ada khasyah sama khauf. Kalau khasyah itu takutnya luar biasa, bukan sekedar takut kita malam-malam pergi ke bulaan atau tempat yang sepi, itu khauf.
Atau kalau saya aduh nggak punya uang saya, ini namanya khauf Pak. Makanya saya pernah membaca satu tulisan ini Pak ya. Tulisan tadi ini berbunyi kaifa akhaful faqra. Bagaimana saya ini takut kemiskinan, takut fakir, wa ana abdun ghani. Sedangkan aku ini adalah merupakan hambanya yang maha kaya Pak. Kalau hari ini kita ini kerja, lek ini Lumajang ki ono jenenge kajising Pak. Ya. Itu pegawainya ribuan. Wong lek wis kerja ning kajising ku insyaallah cukup lah kalau bahasa kita orang Lumajang itu Pak. Kenapa? Karena minimal gajinya UMR dan ketika diterima di situ enak kerjaannya. Jadi orang kalau kerja di situ ndak mungkin takut ndak makan Pak. Apa? Mergone kerja ning kajising Pak. Kajising niki sinten? Kajising niki menungso. Niki yang tiang-tiang nanti tang Lumajang niki semerep kajising. Beliau niki pun sepuh, kemudian beliau yang keturunan Chinese, punya beberapa perusahaan sekarang ini mendirikan retail yang namanya KKMT. Ya itu luar biasa, bisnisnya itu luar biasa. Lah niki menungso Pak. Maka kalau seandainya ada statement mengatakan ini sebuah syair, ketika itu saya melihat itu di tukang gerobak buah, tulisannya kaifa akhaful faqra wa ana abdun ghani. Bagaimana aku takut dalam kekurangan, takut miskin, sedangkan aku ini adalah merupakan hambanya yang maha kaya. Wong sing duwe pangeran, sing duwe langit saisine lapo wedi fakir tadi Pak. Insya Allah akan dicukupi. Nah, ini prinsip Pak. Ini prinsip yang harus kita kuatkan dalam hati kita. Nah, ini khauf. Masih takutnya takut standar Pak. Kalau khasyah ini takutnya luar biasa. Jenengan kalau seandainya masuk ke kuburan Pak, hari ini malam-malam ada kuburan di belakang ini, di barat gini, melebet kira-kira rasanya ya apa Pak? Wedi, waduh, direk rong jam wae Pak, teng kuburan mboten melebet. Hah? Bagaimana perasaannya? Ada perasaan takut nggih, termasuk saya Pak. Waduh diwian, ya wedi begal, ya wedi ana sing apa jenenge ngukur-ngukur ya. Ya segala macam itu masih khauf. Tapi kalau jenengan dilebetahkan teng dalam barzakh itu Pak, itu bukan lagi khauf tapi khasyah. Ditanyai malaikat marrabbuka madinuka man nabiyuka, itu ditakut Pak. Dan itu memang betul-betul khasyah yang luar biasa, apalagi di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsha, sesungguhnya di antara hambaku yang paling takut itu siapa? Al-ulama. Ulama itu siapa? Ulama ini jamak dari alim. Apa itu alim? Alim itu orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Ilmu itu yang ngasih siapa? Yang ngasih adalah Allah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan Pak, ngapunten, atau bukan dengan berderetnya gelar. Dia doktor, profesor, MA, LC, bukan itu. Indikator ilmu itu bukan gelar dan bukan banyak hafalan, tetapi ilmu itu Allah berikan kepada seorang hamba yang diberikan taufik. Maka ada doa mengatakan Rabbi zidni ilma. Dan indikator ilmu ini Pak, kalau sudah melekat dalam seorang hamba, apa indikatornya? Semakin dia takut kepada Allah. Orang semakin bermajelis, semakin dia menuntut ilmu seperti ini, kok tidak semakin takut kepada Allah, kok semakin tidak taat kepada Allah, berarti ada yang dipertanyakan terkait keilmuannya. Dalam kita bermajelis seperti ini Pak, kok semakin imannya semakin down, semakin imannya semakin kendur ya. Ada yang dipertanyakan dalam keilmuan di majelisnya. Maka pada prinsipnya kita belajar setiap pekan, kita belajar di majelis-majelis ilmu itu harus berefek. Apa efeknya? Semakin dekat kepada Allah, semakin takut untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya efek daripada majelis ilmu. Sepakat Pak nggih? Sepakat. Ini harus seperti itu Pak.
Jadi semakin hari, semakin pekan, semakin mendekat kepada Allah. Itu efek dari ilmu. Jadi ilmu ini bukan sekedar duduk mari ngono bablas dengan ketika itu tahu sesuatu yang tidak baik melanjutkan kebiasaan yang enggak baik. Ketika itu tahu dia kebaikan enggak mau bersegera untuk menuju kebaikan tadi. Itu bukan seperti itu, Pak, efek dari majelis ilmu. Maka ini kalau bahasanya Pak Imron ki kalau apa jenenge Pak Utok itu bilang kalau peresane apa jenengan sanjang nilai santen itu apa kah? Karek santen nih Pak. Patine bahasanya beliau itu patine. Kenapa? Ya tadi itu artinya ini harus berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Maka ini penting. Maka Pak, saya punya satu kisah yang ini semoga memberi motivasi kita. Ada kisah seorang sahabat bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Seorang sahabat bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Ini seorang sahabat, Pak, sahabat muda, usianya belum genap 30 tahun. Suatu ketika beliau ini pergi ke, dulu kalau bilang jeding kamar mandi sanes kados niki, Pak. Riyen kalau kita mau ke kamar mandi niku harus pergi menjauh dari rumah-rumah itu menuju ke gurun pasir. Namanya khala itu ya jauh dari orang. Ya, mantune iku ada seperti pelepah kurma. Kalau kita hari ini kayak besek napa sing teko pring niku napa gedhek, ngatas gedhek gitu dianyam gitu. Kalau laki-laki ini Pak, kamar mandinya sampai bahu. Jadi ketika dia buang hajat atau dia memakai kamar mandi itu masih kelihatan kepalanya. Oh, si fulan ana ning jeding. Nggih. Lek kalau perempuan full, ya. Tapi namanya gedek, Pak. Ini gedeknya enten bolong-bolongnya kedik-kedik niki. Lah, Tha'labah bin Abdurrahman niki, Pak, boten sengaja ketika dia jalan ke khala ini, Pak, ke kamar mandi ini, ndak sengaja dari lubang kamar mandi perempuan ini melihat perempuan lagi buang hajat, Pak. Ndak sengaja melihat, ndak sengaja loh, Pak. Lek kita mboten ndak sengaja, endi sing jenenge sing ono sing adus iki. Gitu. Oh lagi atus. Lah itu tambah dipentelengi. Nah, kalau Tha'labah tidak sengaja, Pak. Beliau ketika melihat itu sadar ini seorang perempuan, langsung memalingkan pandangannya dan beliau gemetar. Ya Rob, ini dosa yang nanti akan aku pertanggungjawabkan di hadapanmu ya Rob. Saya takut ya Rob, saya takut ya Rob. Setelah dia buang hajatnya, dia pulang ke rumah tidak tenang, Pak. Dia istighfar terus, astagfirullahaladzim ya Rob, kula mohon ampun. Dia gemetar, Pak. Kenapa? Gara-gara melihat perempuan di kamar mandi tidak pakai baju, telanjang, tidak sengaja. Ya. Kemudian sampai beliau ini saking menyesalnya, saking dia itu khawatir, takutnya nggak mau menemui Rasulullah. Merasa tidak pantas, Pak, dengan satu dosa yang nggak sengaja ini, Pak. Dan ini efek sensitivitasnya ilmu, efek sensitivitasnya kita tidak pernah berdosa, Pak. Ketika kita melakukan dosa kecil aja, dosa yang nggak sengaja, itu dahsyatnya luar biasa dalam hati kita. Tapi kalau orang sering melakukan maksiat, Pak, wah iki. Jadi sensitivitasnya dikurangi sama Allah, instingnya, intuisinya dikurangi sama Allah. Nah ini akhirnya dia nggak berani untuk pergi ke Masjid Nabawi, nggak mau menemui Rasulullah. Dia khalwat, Pak. Dia naik ke atas gunung, ya, dan dia meminta ampun kepada Allah, tidak mau menemui orang saking takutnya. Dan itu nggak cuma sehari dua hari, Pak. 40 hari dia pergi ke gunung dalam rangka untuk beristighfar memohon ampun. Sampai Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya ada seorang sahabatmu yang dia dia berkhalwat di atas gunung karena menyesali perbuatannya. Rasul penasaran apa itu. Akhirnya Rasul mengutus beberapa sahabat untuk menjemput sahabat Tha'labah tadi itu, kemudian dikonfirmasi. Wahai Tha'labah, kenapa kamu kok 40 hari 40 malam tidak mau pulang? Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya pernah melaksanakan dosa yang, ya Allah, saya tidak tahu Allah mengampuni apa tidak. Dosa besar ya Rasulullah. Tenang, rahmat Allah ini lebih luas dari dosa kamu. Nggak ya Allah, ya Rasulullah, saya takut ya Rasulullah. Tenang, rahmat Allah lebih luas. Apa dosa yang kamu kerjakan? Diceritakan, Kak. Saya
ketika saya ini ke kamar mandi tidak sengaja lihat perempuan. Maka saya terngiang-ngiang dalam hati saya dan saya mohon ampun, saya tidak ngulangi lagi. Kalau nggak sengaja. Kemudian ketika seperti itu, ya akhirnya ketika dipanggil di masjid, kemudian sudah rahmat Allah lebih luas, kamu mohon ampun, insya Allah mengampuni. Ketika itu ditegakkan sholat Pak, kemudian diiqamah sholat. Ya. Ketika sholat tadi ini Pak, Rasulullah mengimami dan Rasul membaca ayat terkait neraka. Rasul membacakan ayat terkait azab neraka. Ketika mendengar ayat tadi itu pingsan Tha'labah bin Abdurrahman Pak. Saking apa? Saking takutnya kepada api neraka ya Rob. Ketika dia itu sholat, dia pingsan saking takutnya. Kemudian dia pingsan sakit. Kemudian sampai beberapa hari tidak ke masjid lagi. Dijenguk sama Rasulullah. Tha'labah, kenapa kamu? Saya takut ya Rasulullah. Takut saya masuk neraka. Rahmat Allah luas, tenang saja. Tidak ya Rasulullah. Akhirnya dikabarkan, Allah wahyukan kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Tha'labah. Bukan hanya dosa itu, tapi mengampuni seluruh dosanya Tha'labah. Diinformasikan oleh Rasulullah kepada Tha'labah, wahai Tha'labah, aku mendapatkan wahyu. Sesungguhnya Allah telah mengampuni seluruh dosamu. Bukan hanya dosamu ketika itu, tapi seluruh dosamu Allah ampuni. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan untukmu. Kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia bersyukur. Tidak selang selama berapa lama ketika itu beliau wafat, meninggal dalam keadaan dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul ketika itu Pak, saking kagetnya ketika Tha'labah ini meninggal, Rasul ini jalannya berjinjit Pak. Ini kisah ini terkenal. Kenapa berjinjit? Dikonfirmasi oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah, kenapa jalan kamu seperti itu? Karena mendapati malaikat ini turun menjadi syahid, menjadi saksi daripada taubatnya Tha'labah tadi. Saking takutnya kepada, khasyanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, ini penting ya. Maka sensitivitas kita kepada ilmu ya, kepada ilmu yang ini korelasinya iman ini Pak, ini harus disinkronkan. Jangan sampai apa yang kita dengar Pak hanya sekedar menjadi informasi yang tidak meningkatkan iman kita. Ilmu yang kita dapati ini Pak ya, apalagi berkaitan dengan Rasulullah, harus menambah keimanan kita, harus menambah cinta kita, harus menambah akidah kita. Bagaimana yakinnya sama Allah ini harus bertambah, imannya sama Rasulullah ini harus bertambah Pak. Ini efeknya harus seperti itu ya. Maka kalau seandainya ternyata tidak banyak efeknya, lah ini harus dipertanyakan. Kok STMJ? Apa STMJ gitu Pak? Hah? Sholat terus maksiat jalan. Ono lagi MT apa? MTMJ, majelis terus maksiat jalan. Atau KTMJ, kajian terus maksiat jalan. Wah, ini harus dikonfirmasi Pak. Ojo ini ada yang salah. Ini yang perlu sama-sama kita kuatkan bersama. Semoga dengan kita duduk di majelis ilmu ini bertambah iman kita, bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, diberikan indikatornya dari apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Mugi-mugi Allah menambah ya ilmu kita, menambah keimanan kita ketika kita duduk di majelis ilmu ini dan di majelis ilmu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali di pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah yang ini dikarang oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai di bab maja'a fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait sifat lauk pauknya. Memang kita sudah sampai ke bab makannya. Ya. Sekarang kita kemarin bab khubz itu roti, Pak. Ya. Jadi rotinya Rasul itu roti keras ya. Bukan roti lembut seperti yang kita makan hari ini. Roti lembut, roti Orion, apa bahasanya, roti yang roti di Indomaret itu namanya apa? Hah? Sari roti. Iku ndak lek ning wong Indonesia iki ndak duduk mangan, Pak. Apa? Kelembutan.
Masih mangan roti sak bal niki dereng maem terus wong balai kambang niki dereng maem terus nggih. Nah, baru kalau rotinya Rasulullah roti yang keras itu Pak, roti yang dari gandum kasar itu mungkin masuk Pak ya, baru dianggap makan ya. Dan makannya Rasulullah itu ya roti kasar tadi ini Bu. Ya kenapa? Roti dari gandum kasar tadi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bab sifat daripada lauk pauknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak. Ini hadis ini di sini banyak Pak. Ya. Nanti kita bacakan, kita syarah sedikit terkait apa sih lauk yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Artinya apa? Ini kita bisa melihat indikator makanan ini Pak yang disebutkan oleh Rasulullah itu ada 2 standar. Ya, dan ini harus kita paham itu. Standar yang pertama, makanan yang dimakan Rasul itu pertama halal. Halal itu entah secara zatnya atau dari cara mendapatkannya. Ketika makanan tadi itu dengan cara mendapatkannya dengan cara yang halal, ya, tetapi dia itu zatnya haram, itu tidak sah. Contoh, kita punya uangnya itu halal kita cari, tapi yang kita beli babi Pak, atau yang kita beli celeng dan lain sebagainya. Loh, ini aku halal, duitku aku tidak nyolong, tapi yang kita beli babi kita makan tidak boleh. Atau yang kita makan ini zatnya halal, ya kita beli ayam, kita beli sapi, kambing, tapi uangnya uang korupsi, ini tidak boleh. Nah, ini harus standar halal ini harus terpenuhi. Yang kedua, standar yang kedua adalah thayyib. Thayyib ini baik Pak. Thayyib ini secara ukurannya apa? Ukuran bagaimana diri kita ini melihat melihat daripada makan tersebut. Ya. Ada yang thayyib ini menurut si fulan tapi enggak thayyib menurut si fulan. Gitu Pak. Contoh, thayyib ini kalau indikator umum, thayyib umum ini ya segala macam yang dia itu secara zat halal tapi secara jenis ini memang betul-betul thayyib bersih, layak dimakan. Ya. Contohnya karena standar halal ini kan sudah teridentifikasi melalui fikih. Thayyib ini melalui masing-masing orang ini seperti apa. Ada orang makan jeroan itu Pak, itu dianggap tidak thayyib. Kenapa? Karena menyebabkan dia tidak sehat. Ya, tapi sebagian orang menganggap jeroan ini thayyib. Kenapa? Karena ya dia tidak ada masalah dengan itu. Ya. Tapi ketika seandainya seorang itu makan jeroan kemudian dia itu membuat dia semakin asam urat, tensinya tinggi ya. Makanya Pak Uto kalau habis makan sate itu kan pakai tensi itu Pak ya. Untuk ngecek, iki thayyib apa gak satene gitu ya. Lek halal, zatnya halal, cara mendapatkannya halal sudah luar biasa. Tapi kalau seandainya dua tusuk sudah membuat tensi tinggi, ini jarang-jarang tidak thayyib. Atau orang ini makan sate makannya 100 tusuk Pak. Nah ini sudah berbahaya seperti ini. Ya maka ini yang perlu kita ketahui terkait apa yang dimakan Rasulullah. Kemudian Rasulullah punya standar thayyib tadi Pak. Nah, maka kita bisa nanti melihat beberapa jenis makanan yang dimakan oleh Rasulullah sehingga kita bisa punya semacam gambaran visualisasi apa sih yang dimakan Rasulullah sebagai lauk pauknya. Ya, kalau secara makanan pokoknya itu khubzun itu roti yang terbuat dari tepung-tepungan. Ya, itu makanan pokoknya Rasulullah dan para sahabat. Ya, kalau kita makan nasi di sini sebagai makanan pokok, tapi lauk pauknya apa? Ini kita perlu sama-sama untuk belajar bagaimana yang Rasulullah makan sehingga kita bisa melihat bagaimana sih akhlak sampai masalah lauk pauknya itu diatur, yang itu diajarkan oleh Rasulullah. Hadis pertama diriwayatkan oleh Aisyah, sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari ibunda Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khal. Ini hadis masyhur Pak. Ya. Sesungguhnya Rasul pernah mengatakan bahwasanya sebaik-baik lauk. Ya. Sebaik-baik ngapunten Pak nggih, karena Rasul ini kan roti ya, cocolan kalau bahasa kita. Apa sih bahasa ini? Lek rujak itu gawe apa cocolan tuh Pak Jawa itu Pak. Ya
nutul itu aja. Nah, dulete itu sebaik itu di lauk ya. Jadi sebaik-baik lauk itu khal. Khal itu apa teh? Khal itu cuka, Pak. Ya. Kok cuka, Ustaz? Nah, ini kalau jenengan pernah makan pempek. Pernah makan pempek, Bang? Pempek Palembang atau apa? Makanan ada cukanya itu apa? Ada acar, sate, ada acar itu cuka namanya. Dan di zaman Rasulullah sudah ada. Mengapa Rasulullah itu mengatakan sebaik-baik lauk itu cuka? Artinya apakah Rasulullah ini memang standar apa namanya menikmati makanan ini paling tinggi ini cuka? Tidak. Ini dijelaskan oleh para ulama, sesungguhnya Rasulullah ini ketika beliau makan dalam suatu momen dengan keluarganya, kemudian bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, adakah sayur atau sesuatu yang ini bisa aku makan selain dengan khubzun, dengan roti ini wahai Aisyah?" Kemudian Rasul ketika itu Aisyah mengatakan tidak ada. Kemudian kemudian Aisyah hanya memberikan atau menghidangkan khal tadi nih, cuka tadi. Kemudian Rasul mengatakan, "Oh, ini ni'mal idamu khal." Sebaik-baik lauk itu adalah cuka tadi. Artinya apa? Karena bagaimana Rasulullah ini ya mensyukuri apa yang ada, Pak. Ya. Apa bedanya enak makan sama makan enak, Pak? Ini pertanyaan filosofis, tapi kalau jenengan faham memaknai makan ini akan dalam, dan ini dikerjakan oleh Rasulullah. Makan enak sama enak makan, apa bedanya, Pak? Ketika orang ini punya standar prinsip makan enak, dia harus makan yang enak. Ketika dihidangkan makanan yang dianggap tidak enak, dia tidak mau makan. Contoh, biasanya mangan iwak kutuk, Pak. Pak Handoko ini favorit iwak kutuk ini, Pak. Karena terbaik sudah iwak kutuk ini, protein tinggi dan jarang di Lumajang. Jadi kalau ke Balai Kambang ini bayang-bayang wis kutuk, Pak, biasanya, Pak. Contoh terbiasa makan ikan tertentu, ketika dihadirkan makanan yang tidak sesuai selera itu akan kecewa. Aduh, mangan tempe rek. Contoh, Pak, ini seperti itu. Aduh rek mangan tahu. Akhirnya dia tidak bersyahwat untuk makan. Paham, Pak? Lah, Rasulullah ini, Pak, punya prinsip makan enak makan. Ketika ditanya kepada istrinya, "Wahai Aisyah, ada makan apa di rumah?" Kemudian Aisyah hanya menghidangkan sepotong roti, ini Rasulullah ada cuka. Kemudian Rasulullah dengan gembiranya, dengan ekspresinya, dan itu bukan hanya ucapan, bukan gitu. Beliau mengatakan ni'mal idamu khal. Sesungguhnya sebaik-baik lauk itu adalah khal. Betapa Rasulullah itu pandai mensyukuri dan pandai dia itu memakan dan menikmati apa yang ada. Paham, Pak? Ini penting buat kita, buat bapak-bapak khususnya. Saya ini pernah, Pak, ya, bahasa nih, saya punya saudara ini driver, Pak. Driver ini punya prinsip turune koyok asu, kemudian mangannya harus ratu. Betul, Pak, ya. Ini saya pernah ngobrol ini. Itu ternyata betul. Karena setiap dia berhenti di pos makan, ya, dia selalu milih makanan terbaik karena punya jatah makan. Mangan rawon, mangan iki luar biasa, Pak. Lek turu sak paran-paran, ning ni sore longane bis, ning ni sore wis pokoke sak nemu-nemu ning nggoning pom bensin. Nah, ini beliau paham paling ya. Nah, ini ternyata kemudian ketika dia masa pensiunnya, ya, dalam masa pensiunnya kemudian beliau ketika makanan yang sederhana tadi ini dia tidak selera. Nah, ini yang tidak boleh, Pak, ya. Makanya prinsip enak makan ini, Pak, ini harus kita pegang buat khususnya para suami agar tidak merepotkan ibu-ibu, Pak. Ya bukan merepot, bukan, tapi tadi itu apa yang ada dinikmati, disyukuri, dan itulah akhlak Rasulullah.
Artinya melihat sebaik-baik lauk itu adalah cuka, bukan berarti wah standar Rasulullah kok cuka ya. Nah, itu bukan gitu, tapi bagaimana Rasulullah pandai mensikapi apa atau menikmati apa yang ada. Nah, ini akhlak Rasulullah ini dahsyat, Pak. Ya, maka disebutkan ni'mal idamu al-khal, ya. Nikmal idamu al-khal, sebaik-baik lauk itu adalah merupakan cuka, ya. Kemudian dikatakan di sini yang kedua, an Simak ibnu Harbin qala sami'tu Nu'man ibnu Bashir yaqul, ya, saya mendengar Nu'man ibnu Bashir pernah mengatakan alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, ya. Apakah ini, Pak? Jadi seorang sahabat perawi hadis ini mengkonfirmasi, hari ini bukankah kamu ini punya segala makan apa yang kamu inginkan pasti kamu makan. Nah ini hari ini kita, Pak, sak jeplake pengen mangan apa kedaden. Aku pengen sate rek. Hari ning pasar ndi ya gire-gire. Tuku sate ono. Nggih napa mboten, Pak? Ngenten betul. Aku pengen mangan rawon rek nang ndi, Pak? Hah? Ning Kencok. Sak jeplake kedaden. Nggih napa mboten? Kula jenengan sedaya niki lek pengen mangan apa wae insyaallah kedaden. Pokok ndek duweke. Dan insyaallah punya uang. Lho paling ndak sampai 100.000. Makan apa yang paling mahal insyaallah ndak sampai 100.000. Pengen sego jagung, tuku ning pasar kiri, tuku pengen mangan itu semua ada, Pak. Rasulullah tidak demikian, maka dikatakan alastum, ya, fi ta'amin, bukankah kamu ini punya makanan dan minuman yang kamu ketika kamu inginkan kamu pasti akan ingin dapatkan itu. Iya betul katanya sahabat tadi itu, laqad ra'aitu nabiyakum, sesungguhnya aku terlihat nabimu, rasulmu, pemimpin daripada umat ini, ya, sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnuh. Sesungguhnya aku mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia makan kurma. Ya, jadi kurma ini atau bahasanya itu ad-daqalu itu adalah radiut tamr. Jadi kurma basah, dan itu pun tidak mengenyangkan lambungnya, Pak. Bayangkan. Seorang nabi, seorang rasul, Pak, makannya kurma, dan kurmanya itu pun tidak mengenyangkannya. Hari ini, Pak, semiskin-miskinnya orang di Jember ini seandainya, ya, tidak duwe, mohon maaf ya, tidak punya, tapi punyanya beras, Pak. Mangan beras sampai warak iso apa ora? Mas yo nganggo garam sampai warak, Pak. Saged napa mboten? Saged. Ono lauk ya, Sat. Ono apa uya. Mangane teman sego sampai warak iso ndak iso. Tapi Rasul ini, Pak, saking terbatasnya makannya kurma. Kurma itu bahasanya makanan paling umum di Arab ketika itu. Makannya kurma, kurmanya pun ndak bisa bikin kenyang, Pak. Nah, jangan bisa bayangkan ya, betapa Rasulullah itu keadaannya seperti itu, Pak. Maka saya pekan kemarin saya sampaikan, apakah Rasul ini ndak bilang ke sahabatnya, aku luwe. Lek aku kan iso ngomong ning kene. Apa jenenge Pak Handoko datang, aku njaluk apa jenenge iwak kotok. Iso apa ndak iso, Pak? Lek ning kene kula jeplak napa niki saged medal, Pak. Pak Imron kula pengen nyuwun mangane sate, medal, Pak. Nggih. Napa Pak Handoko nggih? Enggak karena rindu, Pak, nggih. Rindu Pak Imron ya. Iya, ini rindu Pak Handoko niki. Soalnya penggagas Kampung Quran ini Pak Handoko, nggih. Direkturnya dulu sama Ustaz Imron nggih Pak Handoko. Alhamdulillah beliau hari ini Pak, Masya Allah, berkenan rawuh bersama kita, mendampingi saya, mengawal saya ini. Mugi-mugi sehat terus beliau nggih. Dan senantiasa istiqomah nggih, insyaallah. Nah, kita ini bisa. Lah Rasulullah niki, Pak, kenapa Rasulullah tidak minta sahabat saja? Bayangkan Abdurrahman bin Auf orang paling kaya, Utsman bin Affan orang juga termasuk orang kaya. Kenapa beliau tidak nyebut, ya Umar, ya Utsman, ya Abdurrahman bin Auf, aku pengen mangan iki, pangan daging? Bisa tidak? Bisa Rasulullah. Tapi betapa Rasulullah ini menyembunyikan,
ya, beliau ini menyimpan apa yang menjadi hajat pribadinya beliau, sehingga seakan-akan beliau ini tidak kebutuhan. Bayangkan. Makanya saya sampaikan kemarin. Jadi kalau ada orang fakir, Pak, kemudian dia nggak kowar-kowar, jenengan lebih afdal memberikan orang tadi. Kenapa? Karena orang fakir yang itu tidak kowar-kowar itu lebih afdal diberikan sedekah daripada orang yang fakir tapi kowar-kowar, Pak. Paham sih? Nah ini Rasulullah, beliau ini menyimpan apa yang menjadi keadaannya beliau. Itulah pandainya Rasulullah. Beliau menjaga dirinya. Beliau tidak minta, beliau tidak. Ini hebatnya Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, memang luar biasa sulit, Pak. Ya, kita ini hari ini mau seperti itu angel, Pak. Jadi betapa Rasulullah menjaga dirinya sehingga beliau mampu menahan apa yang menjadi kesulitan kehidupannya. Dan beliau wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kalau ada yang lebih butuh, beliau berikan. Meskipun beliau ini kekurangan. Ini sifatnya para sahabat, sifatnya Rasul dan para sahabat. Maka digambarkan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mendahulukan orang lain meskipun dalam dirinya ada kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bab selanjutnya terkait hadis dari Zahdam Al-Jarmi, ya, Al-Jarmi. Jadi Zahdam Al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa Al-Asy'ari. Ya, ini Pak terkait ayam. Ya. Ini mangan bab ayam, Pak, ya. Jadi kunna inda Abi Musa Al-Asy'ari, ketika itu kami bersama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Fa utiya bilahmi dajjaj. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari ini diberikan atau dihidangkan kepada beliau daging ayam. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat ini sudah ada yang namanya daging ayam, Pak. Ya. Saya juga belum bisa membayangkan ya opo pitike, ya. Tapi ada riwayat mengatakan terkait daging ayam di zaman sahabat dan di zaman sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Ya. Apa PT kampung, apa PT-nya ini yang penting dajjaj atau sesuatu, atau ini diterangkan dajjaj itu apa? Binatang, ya. Ini dikatakan huwa ismun jins, ia adalah merupakan bentuk jenis hewan mithlu ad-dal, ya, seperti hewan dal. Ini hewan dal ini juga saya kurang tahu apa ini, tapi dijelaskan di sini sesungguhnya dajjaj ini adalah bentuknya zakar atau laki-laki atau jantan, dunal innas, tanpa dia itu bukan betina. Wal wahidu minhu ismu dik, ada nama ismu dik. Dik itu ayam juga, ayam tapi agak ayam jago, Pak, ya. Bil fathi inas, atau dengan inas tadi, duna adzukran, ya. Kemudian ada yang mengatakan dajajah bil fathi aidan qala wa summiya. Kenapa kok dinamakan dajajah? Li isra'ihi fil iqbali wal idbar, karena dia ini cepat melayune, cepat mundur, ya, Pak. Ya. Min dajja yadujju idza asra. Jadi saya enggak tahu ya bentuk peteknya ini, apakah petek semisal apa yang kita makan atau semacam hewan yang dinamakan dajjaj tadi. Jadi hewannya itu dinamakan dajajah karena ketika lari ke depan kencang, mundure kencang, tapi PT dewe masuk mundure kencang tuh, Pak. Ya, pokoknya hewan dinamakan dajjaj, ini istilah di hadis seperti itu. Ya. Dikatakan bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari dihidangkan daging ayam. Fatanaha rajulun minal qaum faqala. Kemudian datang seorang laki-laki dari sebuah kaum mengatakan malaka. Faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an. Sesungguhnya laki-laki tadi itu hadir di tengah-tengah hidangan tadi, mengatakan sesungguhnya aku melihat, ya, hewan ini memakan sesuatu, ya. Kenapa kamu kok makan ini? Ya, memakan sesuatu. Kemudian fahalaftu an la akulha, saya bersumpah tidak akan memakan hewan ini. Kemudian Abu Musa mengatakan udnu, ta'al, datang ke sini. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul lahma. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah itu memakan daging ayam tadi. Jadi
ada seorang laki-laki itu datang, kemudian dia itu bersumpah, demi Allah, kenapa kau makan ini? Karena saya melihat hewan ini makan sesuatu yang nggak baik. Nanti juga kita katakan ada hewan, kalau hewan ini makan kotoran, Pak, ada nggak makan hewan kotoran ini, Pak? Kayak kambing makan kotoran ada nggak? Hah? Atau ayam? Hah? Lah, ada yang mengatakan gini, Pak. Jadi laki-laki tadi ini melihat hewan yang dimasak ini makan kotoran. Kemudian dia bersumpah, saya tidak mau makan ini. Kenapa? Karena dia makan kotoran. Ya. Tapi bagi kita, Pak, hari ini, ketika itu sudah secara nas, secara dalil itu dihalalkan, boleh. Tapi kita melihat nih, ayam kita ternyata makan kotoran. Bagaimana, Ustaz? Afdolnya kita sterilkan dulu agar apa yang dimakan ini keluar, kemudian kita berikan makan yang baik. Tapi Allah alam, kalau kita tidak tahu, ya kita terlepas daripada itu. Yang jelas kita menjaga. Tapi tadi ini ya ada statement yang ini mematahkan daripada dia nggak mau makan. Sesungguhnya aku pernah lihat Rasulullah makan daging ayam ini, maka akhirnya dia mau makan tadi. Ya, ini terkait daging ayam yang itu dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa menit lagi, Pak? Sampun nggih. Insya Allah dilanjutkan di pekan berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Insya Allah ini masih banyak, Pak, terkait apa yang dimakan oleh Rasul, terkait ada namanya zaitun ya, utamanya makan zaitun, kemudian makan daging. Rasul pun juga makan daging. Kemudian juga ada namanya duba itu makan labu. Tahu labu, Pak, ya? Apa walu ya, Pak? Itu buah kesukaannya Rasulullah, Pak. Ya, makanya seneng lawu ini walu lawu. Seneng walu ini kalau diniatkan karena memang mencintai Rasulullah luar biasa. Ini termasuk sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, maka insya Allah ada di balik itu ada manfaat. Kita niatkan untuk mengerjakan sunnah dalam rangka untuk mencintai Rasulullah. Insya Allah semoga ini menjadi wasilah kita untuk membersamai Rasulullah di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum barakallahu. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.